Gimana dia tadi? Judulnya? Judulnya? Dari anu ya? Bebas. Ada judul dari forum? Iya. Bebas. Iya, bebas. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang memungkinkan, kesempatan yang luas, sehingga alhamdulillah tidak terasa kita sudah melewati lebih daripada sudah 23 minimal, malam 23 menit, berarti sudah 22 puasa. Alhamdulillah. Salam dan salawat tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sangat baik untuk kita semua. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali, bahkan tak terhingga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali saling mengingatkan, karena ini malam ganjil. Kita kembali saling mengingatkan tentang menjemput Lailatul Qadar. Sudah ada yang bahas Pak? Belum? Belum. Baru saya ini. Sudah ada? Ada? Jadi dirubah judul kan? Atau dikembangkan ini? Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau judul yang diberikan oleh forum adalah tentang membangun akhlak jujur, bagus, tidak ada kaitannya dengan puasa. Kalaupun sebentar ada waktu, kita saling mengingatkan tentang Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan memang puasa itu memang salah satu caranya Allah mengajarkan kita sebuah kejujuran. Jadi ketika misalnya bisa kita kelihatan loyo di hadapan orang, kelihatan tak berdaya, akan tetapi hati pasti bicara bahwa saya betul puasa atau tidak. Meskipun orang tak bisa mengetahui, tapi sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pantunku begini sedikit tentang kejujuran. Membeli duku di pasar Minggu, jangan lupa membeli baju. Kejujuran adalah yang selalu Allah tunggu. Perilaku benar janganlah pernah kita ragu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iyyakum bis-sidq. Hendaklah kita selalu dalam kejujuran dan kebenaran. Fa innas sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu yahdi ilal bir, mengajak, mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, menunjukkan ke kita kepada surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayatnya mengatakan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini luar biasa. Dia tidak mengatakan wa kunus shadiqin, jadilah orang jujur, tapi dia mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah bersama orang jujur. Kenapa tidak langsung Allah katakan jadilah orang jujur? Karena pertama, untuk langsung menjadi orang jujur
itu memang agak sulit, tetapi bisa kita lakukan kalau punya usaha. Kenapa Allah katakan jadilah bersama orang jujur? Karena kejujuran itu menular. Kejujuran itu menular. Makanya ketika kita bersama dengan orang jujur, logikanya kita seperti ikut dengan seorang penjual minyak wangi, penjual parfum. Kita tidak diberikan parfum yang dia jual, tapi kalau dekat-dekat pasti kena sedikit harumnya. Sementara kita ikut dengan orang yang kurang jujur, misalnya ibaratnya kita ikut dengan seorang pandai besi, kita tidak dikasih besi yang dia las, tetapi dekat-dekat situ siap-siap terpercik api dan panasnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur itu menular. Jemaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin pernah bohong atau dusta, tetapi itu adalah tujuannya kebaikan. Ada juga memang si ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Aisyah ketika dia difitnah, kemudian di situ dikatakan ayatnya bahwa tidak selamanya boleh jadi berita bohong itu baik bagimu. Ternyata itu menjadi ujian bagi Aisyah, dan Allah sendiri yang menjawab bahwa fitnah itu tidak benar. Yang kedua juga mungkin seperti ini. Tidak selamanya juga ada juga itu kejujuran yang terlalu jujur yang justru membuat celaka. Misalnya seperti ini. Bukan berarti membenarkan ketidakjujuran, tapi dalam kasus tertentu, misalnya seperti ini. Ada seseorang melihat tetangganya naik Grab atau naik kendaraan umum bersama tetangganya yang lain, tapi dia perempuan. Nah, tanpa tabayun, tanpa cross check bahwa mereka pergi bersama karena apa, apakah karena sesuatu atau ada apa-apa, dia langsung lapor kepada istrinya. Istrimu kulihat pergi sama itu tetangga yang laki-laki. Nah, kalau suaminya juga temperamen, maka dia langsung menanggapi sehingga terjadilah percekcokan. Padahal ternyata kebetulan dia sama-sama naik kendaraan yang sama tanpa niat yang lain sedikit pun. Tapi karena sudah terlanjur disampaikan masalah tanpa tabayun, tanpa cross check kebenarannya, terjadilah sebuah masalah. Ada orang pernah dikejar untuk dibunuh, kemudian bertanya, di mana? Di mana orang yang seperti ini? Nah, tapi dia bergeser dari tempatnya. Dia mengatakan, selama saya berada di tempat berdiriku ini, orang itu tidak ada di sini. Dia tidak pernah lewat sini. Cocok karena bergeser dari tempatnya. Karena dia tahu bahwa ini orang yang dikejar mau dibunuh. Kalaupun dia punya kesalahan, kalau dibunuh kan tidak ada kesempatan bertobat. Jadi memang ada hal tertentu juga yang tidak mesti kita jujur secara los-los. Biasa juga itu ada orang suka dibohongi. Misalnya ibu-ibu. Dia tanya suaminya, bagaimana Pak rasanya masakanku? Enak sih. Suaminya bohong. Enak sekali Mak. Padahal itu menatahan kodong itu rasanya karena ternyata asin sekali. Tapi suaminya berpikir, kalau saya terlalu jujur sama istriku justru bisa bertengkar karena istriku pemojokan. Nanti marah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi pada umumnya kejujuran itu memang sangat diperlukan. Bahkan kulil haq walau kana murra. Katakanlah ya benar itu meskipun itu menjadi pahit bagi kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pendusta itu, orang yang suka bohong itu pasti capek di otaknya. Kenapa? Karena satu kebohongan akan membuat dia berpikir untuk membuat kebohongan berikutnya, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kan kasusnya kita misalnya berani ngutang. Pasti kita ditagih beralasan begini, belum gajian, belum begini. Dan pasti kalau datang lagi tukang tagih, cari lagi alasan. Maka satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan tentang kejujuran itu dimulai dari rumah tangga sebenarnya. Dimulai dari keluarga. Ada bunga-bunga atau sedikit candaan tapi bisa jadi pelajaran. Ada seorang nenek, karena dia menafsirkan kasih sayang terhadap cucunya itu salah paham.
Hujan-hujan kan mau pergi sekolah cucunya. Dia bilang begini, cucu nggak usah pergi sekolah, saya kasihan sama kamu hujan-hujan. Padahal kan bisa dipakai payung, tidak sakit juga. Nah, kemudian tidak jadilah pergi sekolah. Bagaimana nenek? Nanti tidak cari ke guruku. Jangan khawatir lah. Nanti ku cek ke guru tak bilang tidak pergi sekolah cucuku karena sakit ki. Bohong itu nenek namanya. Biar pas itu lewat ke gurunya depannya rumahnya, gurunya lewat depan rumahnya, langsung tarik cucunya masuk cepat sembunyi. Kenapa sembunyi kan nenek? Karena sudah aku tanya gurumu bilang sakit ki. Padahal bohong kak. Nanti dia lihat kita bilang kak bohong. Nah memang bohong ki nenek. Nah kemudian Nabi bilang sama neneknya, sembunyi juga paling nenek. Kenapa sembunyi kak juga saya? Karena sudah tahu ku cek guruku bilang meninggal ke nenekku. Jadi tidak pergi sekolah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sang cucu berani bohong? Karena neneknya yang bohong duluan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada seorang guru sufi pernah ditanya sama seorang pencuri yang mau tobat. Pencuri ini bilang begini, wahai guru, kenapa saya sulit sekali meninggalkan maksiat? Kata guru sufi ini, hanya satu resepnya kalau kamu, yaitu jangan berbohong, jangan berdusta. Akhirnya karena dia masih lakukan pencurian, tapi sudah ada di gurunya atau mau berubah, di perjalanan menuju ke tempat yang dia mau mencuri, di gerbang itu dia ditanya sama petugas keamanannya, kau mau kemana? Dia mau bohong, bilang saya mau jalan-jalan, toh? Karena tujuannya kamu mau mencuri. Tapi dia ingat ke pesannya gurunya, jangan pernah bohong. Dia bilang mau pergi mencuri. Kita tahu petugas keamanan. Dia bilang barusannya itu ada pencuri yang jujur. Tidak mungkin kau mau mencuri, pulang. Akhirnya dia selamat karena kejujurannya. Tapi di situ pula dia berpikir, ternyata guruku benar. Ternyata guruku itu tidak langsung karena dilarang bilang jangan mencuri. Guruku cuma melarang jangan berbohong. Ternyata kalau kita terhindar dari kebohongan, maka penyakit kemaksiatan yang lain pun bisa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak cerita-cerita kebaikan tentang kejujuran dan kejujuran itu Bapak Ibu sama dengan kalau kita bercermin. Kalau kita bercermin sementara cerminnya itu bersih, maka itulah kejujuran. Tapi kalau cerminnya retak, maka pasti di dalam gambar juga biar ganteng bagaimana, biar cantik bagaimana, pasti pecah-pecah juga dilihat gambar. Demikianlah sebuah dusta. Jemaah yang dimuliakan Allah, makan coto pakai kuah santan, tambah kerupuk makin terasa. Jujur itu jalan keselamatan, bohong itu membuat kita tersiksa. Burung perkutut terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Jujur itu sifat pahlawan, akan dikenang sampai mati. Pergi memancing di pinggir kali, dapat ikan jangan dibuang. Cukup sekian ceramah ini, semoga bermanfaat di hati. Jika Anda pergi dahulu, ambilkan saya bunga seroja. Jika Anda mati dahulu, tunggulah saya di pintu surga. Amin. Tapi saya yakin tidak ada yang mau mati dahulu. Maka kudoakan ke semua panjang umur, ketemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.